baru 3 bulan nggak boleh sholat Fatih, tiba-tiba ada orang gitu datang ke rumah minta ampun gitu, minta diampunin Itu gitu. udah masuk toreko ya? Waktu itu belum masih pengamal sholat Fatih. Oh, masih belum talqin gitu. Oh iya. Waktu itu saya ngawalin sholat Fatih 3 bulan. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah ngomong minta ampun. Apa tuh bahwa saya pernah naruh barang ataupun ngirim barang sesuatu guna di tempat ini di rumah saya dulu itu yang di atas. Subscribe-nya di subscribe. Subscribe itu gratis loh, nggak bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ikhwan Tijaniyah, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Malik Alwi dan Kang Iwan. Alhamdulillah di hari ini hari Rabu tanggal 14 April tahun 2022 bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Gimana kabar semuanya? Moga-moga kabar Ikhwan Tijaniyah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan moga-moga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Tijaniyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita jumpa kembali di channelnya Tijani Sukabumi, di mana seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Ikhwan Tijani, ya, pengalaman seputar Ikhwan Tijani sebelum masuk tarekat Tijani dan sesudah masuk tarekat Tijani. Kami di sini seperti biasa membahas seputar itu ya. Kami tidak akan membahas tentang seputar ilmu tarekat karena itu bukan kapasitas kita ya. Jangan lupa Ikhwan Tijaniyah tolong di subscribe, like, komen, dan share kalau memang video ini berguna dan bermanfaat ya. Oke, Ikhwan Tijaniyah, kita lanjutkan obrolan kita pada malam ini dengan Kang Iwan. Gimana kabar Kang Iwan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Kang Iwan nih? Alhamdulillah puasa Kang Iwan hari ini lumayan lah gitu, karena tadi Kang Iwan habis konten juga ya. Jadi lumayan capek. Lumayan haus. Tapi alhamdulillah itu Kang Iwan rasakan nikmatnya gitu berpuasa ya. Yang penting ikhlas saja. Iya betul. Tapi alhamdulillah cacap gitu. Yang penting ikhlas, cacap, ibadah. Nah itu ya. Karena ibadah puasa ini setahun sekali ya. Iya betul. Ya, kita ibadah karena Allah. Benar. Dan moga Kang Iwan sing dilancarkan sarayanya ibadah puasa ya. Amin. Serta moga-moga diterima amal ibadah puasa urang. Jeung urang sing tiasa dugi ka ngalaksanakeun ibadah puasa ieu. Nah gitu. 30 hari cacap tapi kalau lebaran ya, dan kita bisa melaksanakan Idul Fitri. Amin. Hari raya lebaran bersama keluarga tercinta. Iya betul. Baik Kang Iwan, ngomong-ngomong di segmen ini barangkali punya pengalaman ataupun mungkin nanti saya juga ada pengalaman yang memang unik ataupun bisa memberi motivasi buat Ikhwan Tijaniyah dan siapapun yang menonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Malik Alwi ya telah mengasih waktu ya ngobrol-ngobrol gitu jeung Kang Iwan ya. Untuk saat ini alhamdulillah Kang Iwan merasakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan setelah Kang Iwan masuk tarekat Tijani, kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah. Terus banyak lah pokoknya banyak hikmahnya ya. Untuk Kang Iwan belum ada
keajaiban yang begitu menonjol ya. Tapi alhamdulillah Kang Iwan juga merasakan ya setelah Kang Iwan mengamalkan sholawat Fatih, terus mengamalkan apa yang namanya itu wirid-wirid dari Thariqah Tijaniyah, alhamdulillah kehidupan Kang Iwan jauh berubah ya, pesat ya, hampir kalau dikatakan 80% ya. Itu di apa namanya itu di masalah ibadah dulu ya. Ya, masalah ibadah. Karena memang tujuan utama ibadah. Ya, itu ya betul. Dan saya ini mau balik tanya nih kepada Bapak Malik nih. Gimana ceritanya Bapak Malik itu setelah sakitnya dulu kan sebelum masuk Thariqah Tijaniyah pernah sakit dulu ya. Bukan berarti sakit badannya, sakit apa namanya itu? Ya sampai 3 tahun kalau nggak saya. Sampai 3 tahunnya Bapak Malik tidak bisa apa namanya itu melaksanakan apa berikhtiar ya. Kalau bahasa kita mah tuh bisa usaha kaditu kadieu pokoknya beku wah cicing di imah merenanya itu salah konon katanya kan ada yang mengatakan ya, pernah dengar juga dari teman-teman gitu ya, teman-teman Tijani yang pernah dekat sama Bapak Malik nih katanya pernah juga Bapak Malik ada yang ngirim guna-guna. Terus selain itu setelah Bapak Malik masuk Thariqah Tijaniyah, alhamdulillah guna-guna itu kan hilang ya. Nah, terus selanjutnya kan pernah juga dengar ya, ada orangnya yang pernah naruh barang di rumah Bapak Malik itu datang sendiri gitu ke rumah Bapak Malik terus memberitahukan gitu. Ceritanya itu gimana gitu? Saya pengen tahu. Gitu. Jadi gini Kang Iwan, memang tahun 2009 ya. Itu waktu yang kita pernah ceritakan kemarin. Jadi saya pernah sakit itu. Sakit karena sakitnya bukan sakit badan atau sakit jiwa, tapi istilahnya usaha kita itu mentok gitu. Kita nggak punya penghasilan, terus punya ekonomi juga, usaha dikit, usaha kecil-kecilan juga waktu itu bangkrut ya. Dan sebetulnya saya juga tidak percaya waktu itu memang ini ujian dari Allah gitu. Cuman mungkin lewat manusia gitu, ujiannya gitu. Saya juga sempat bertobat, sempat tidak menyalahkan orang lain, sempat introspeksi diri apa penyebabnya sehingga saya itu bisa jadi seperti ini gitu. Beku aja gitu, usaha itu salah, usaha ini salah gitu. Jadi pengennya itu tidur terus ya. Pengen itu dia di rumah. Lain berenang mentok segala mentok bahasa Jerman mah gitu. Ki salah kitu salah. Ki lain kita lain. Naon cek kalau teh mah nincak sempak netek sempak lin naon gitu. Jadi hutang gede gitu. Gade itu kadi rawe pas buah anggur nih rawe. Singgalantung. Jadi beku. Nah, waktu itu Kang Iwan saya tidak percaya gitu. Saya sempat tidak percaya, saya tidak menyalahkan orang lain, saya tidak pernah suudzon dengan orang lain. Diam aja. Kita paling nangis, menyalahkan diri sendiri, taubat, introspeksi diri, ada apa nih dengan diri saya gitu. Itu aja. Saya selama setahun saya nggak kemana-mana. Saya menyalahkan diri sendiri aja. Mungkin ini dosa saya saking gedenya gitu, sehingga Allah menegur saya. Betul. Ya di situ saya terus aja setahun nggak kemana-mana, nggak berobat gitu, diam aja, introspeksi aja, menyalahkan diri sendiri aja gitu. Ya Allah ini dosa saya. Situ saya tahajud, duha, baca Quran, terus apa aja yang bisa dilaksanakan gitu. Nah tiba-tiba setelah kita mengenal sholawat Fatih waktu itu dengan apa yang kemarin dengan Pak Miswahidin itu diceritakan, betul. Itu saya ngamalin sholawat Fatih berapa bu ya? Baru 3 bulan ngamalin sholawat Fatih, tiba-tiba ada orang gitu datang ke rumah, minta ampun gitu, minta diampunin. Itu gitu. udah masuk Thariqah ya? Waktu itu belum, masih pengamal sholawat Fatih. Oh masih belum talqin gitu. Oh iya. Waktu itu saya ngamalin sholawat Fatih 3 bulan. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah ngomong minta ampun. Bahwa saya pernah naruh barang ataupun ngirim barang sesuatu guna-guna di tempat ini di rumah saya dulu gitu, yang di atas itu. Itu orang suruhan apa gimana? Ya orang suruhan. Orang suruhan yang naon maekeun usaha Pak Ustad ya. Betul. Jadi guna-guna itu dikirim, dia itu memerintahkan orang gitu. Orang untuk menanam sesuatu sihir atau guna-guna di rumah saya. Oh iya betul. Jadi kenapa bisa ketahuan begitu? Saya juga bingung.
Padahal saya kan kata orang apa Pak Ustadz ini kemana nih liarnya ataupun nyari orang pintarnya kemana gitu. Kok bisa ketahui? Bisa ketahuan, itu orang bisa datang. Nggak bisa datang sendiri. Sehingga Ya? orang bisa datang ke rumah minta ampun, tapi katanya saya mah jangan dibawa-bawa karena saya tidak tahu apa-apa, saya hanya disuruh. Disuruh ya. Oh. Jadi waktu itu saya berpikir ini ya Allah ini ajaib benar gitu. Ini ajaib sehingga orang itu bisa yang mengirim santet itu, kirim guna-guna itu bisa ketahuan gitu. Itu bukan apa namanya, itu bukan dilihat dari air apa, oh si anu itu bukan ya, itu nyata orangnya datang, yang disuruhnya itu datang Nyata, terus ngaku bahwa dia gini itu bukan berarti bukan fitnah lagi berarti ya. Bukan, saya nggak berani, saya nggak berani ngomong kalau hanya praduga. Iya betul. Kalau nggak ada bukti itu saya nggak ngomong, nggak akan ngomong. Karena akan testimoni seperti ini. Iya. Ini bukan rekayasa, ini nyata betul. gitu. Nah setelah tahu begitu terus Pak Ustadz Malik ini didatangin orangnya yang itu enggak gimana? Saya kan orangnya begini Kang Iwan. Memang waktu itu saya juga kan waktu sudah ketahuan bahwa orang anu yang nyuruhnya gitu tiba yang disuruh datang ke saya minta ampun. Si anu sepulan atau siapa gitu ya. Saya juga nafsu waktu itu, sempat emosi. Ya pasti itu manusiawi. Ya. Sempat emosi, apa kita balas gitu. Apa kita kembalikan maksudnya. Kembalikan guna-guna ini apa gimana gitu. Saya sempat introspeksi, bahkan sempat emosi gitu. Sempat saya juga membalas gitu. Iya. Cuman karena saya punya hati lembut gitu, punya hati berusaha lah kita. Tidak akan membalas kedoliman dengan kedoliman kembali. Iya, betul. Nah, di situ saya berpikir lama, introspeksi. Mungkin kalau ada hukumnya, mungkin hukum dari santet itu akan dibawa ke ranah hukum waktu itu. Betul. Cuma kan nggak ada undang-undangnya. Nggak ada itu. Kalau santet itu bingung, itu nggak ada undang-undang, di polisian juga nggak ada. Bahkan kata satu ustadz, pernah saya juga ngadu ke satu ustadz gitu. Katanya ya itu silahkan, mau dikembalikan silahkan, mau didiamin, dipasrahkan sama Allah juga silahkan. Cuman kalau dikembalikan mungkin tidak ada istimewanya buat saya. Mungkin kedoliman dibalas kedoliman. Sama aja berarti. Sama aja. Itu namanya satu-satu. Satu-satu berarti. Draw. Iya, draw. Nah, karena saya berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Iya. Menjadi tidak seperti dia gitu. Tidak seperti mereka gitu. Saya diam aja. Saya berdoa, ya Allah, kalaupun kau mau mengembalikan itu gimana menurut Allah baiknya saja. Betul. Saya pasrah sama Allah. Silahkan itu gimana baiknya saja menurut Allah. Ya, luar biasa sekali ini Itu, Pak Ustadz Malik ini. Itu sifat saya. Kalau kita mah orang-orang kita belum tentu ya udah tahu orang yang ngasih mencara dia mah ngirim guna-guna, ngirim segala rupa keur ngaieukeun, wah mun urang mah ting dikumalah gitu nya. Saya alhamdulillah gitu. Saya juga sempat kayak manusia. Saya juga sempat emosi, bahkan saya udah nanya-nanya ke saya juga kan yang gituan mah banyak lah. Iya benar. Karena mertua saya kan di Jampang. Iya. Di Pelabuhan Ratu. Jadi banyak yang hal yang gitu mah kalau memang mau ada yang nawarin mau digimanain orang ini. Iya betul. Cuman kita manusia ya Allah istighfar lagi. Iya. Kita kembalikan kepada Allah. Memang ini ujian dari Allah tapi musababnya lewat manusia. Iya, alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah akhirnya saya seperti ini Kang Iwan. Alhamdulillah ya. Sudah merasakan sekarang ya. Jadi itu kelebihan dari Bapak Ustadz ini sekarang apa namanya itu? Hasilnya ini sekarang ya. Saya bukan sombong sekarang, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Bisa usaha, bisa berbagi semua. Bisa berbagi dikit-dikit. Iya, betul. Terus bisa memperbaiki diri, bisa memberi manfaat buat orang lain. Iya. Mungkin kalau saya waktu itu membalas dengan kedoliman kembali, mungkin saya wallahu alam. Wallahu alam nggak jadi begini mungkin saya tidak akan seperti ini. Iya. Itu berkat sholawat pati juga ya. Berkat itu karena keajaiban sholawat pati. Ya, jadi ketahuan tuh. Yang ngirim guna-guna itu ketahuan. Dia merasa tidak nyaman mungkin tiba-tiba pengen datang kepada saya pengen minta ampun bahwa dia menceritakan bahwa saya sudah 2 tahun yang lalu saya katanya menyimpan sesuatu di rumah ini, di halaman rumah. Ya sampai ketahuan itu karena berkat sholawat pati. Ya, berkat sholawat. Waktu itu saya belum talqin belum. Tapi berkat keajaiban sholawat pati itu ya. Makanya sering mengamalkan berarti ya Pak Ustadz waktu itu ya. Ya sering, karena waktu itu kan saya kan gimana ya, namanya orang sakit, namanya orang ingin sembuh dari sakit gitu. Iya. Segala macam cara dilakukan hal yang baik kan. Iya betul. Ya waktu itu saya ketemu sholat pati, ya saya amali sholat pati terus sholat pati gitu. Sampai tiap sholat, terus kadang-kadang malam juga sengaja lah. Sengaja istilahnya sengaja baca 1000 kali. Iya alhamdulillah. Itu sedang sakit-sakitnya parah, saya kan sambil nangis, sambil minta kepada Allah dengan wasilah
sholawat Fatih ini saya minta ya Allah keajaiban dari Allah. Pertama tadi sembuh dari guna-guna, bahkan orang yang guna-gunanya ketahuan. Terus yang kita usaha juga alhamdulillah lancar, hutang juga dibayarkan gitu. Semuanya wasilah sholawat Fatih Kang Iwan. Alhamdulillah ya, dahsyatnya ya sholawat Fatih ya, masya Allah. Makanya kalau menurut saya jangan ragu gitu. Iya betul. Jangan apapun yang memang keinginan kita, kemauan kita, hajat kita, ataupun keperluan kita dengan sholawat insya Allah. Betul. Dengan sholawat insya Allah. Kalau kita memang belum bisa bersedekah, dengan sholawat dulu, dengan istighfar, dengan zikir, insya Allah kita akan dimudahkan jalan untuk menuju sesuatu yang kita inginkan kan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya betul. Saya dulu nggak punya apa-apa. Ya betul ya. Saya sebetulnya saya juga tahu sih, kebetulan kita kan sekampung ya. Ya gak tahu keadaan Pak Ustadz dulunya gimana, terus sekarang gimana. Saya tahu alhamdulillah dulu kan ya bukannya saya menjelekannya, dulu motor juga kan dapat kredit, betul, diambil sama bank ya kalau saya pernah mogok tunggakan itu nggak kebayang. Memang nggak aneh gitu waktu itu waktu hutang terlibat hutang juga sama waktu saya waktu dalam keadaan sakit itu. Karena sakitnya mungkin dari Allah. Betul. Tapi syariatnya dari lewat manusia. Sehingga saya harus bangkrut. Harus istilahnya utang nggak bisa kebayar gitu. Itu gara-gara guna-guna tersebut. Betul. Nah, dari awal guna-gunanya hilang, terus kita sembuh, terus kita usaha lancar, semuanya dapat gitu. Semua ya lancar. Pokoknya semua sembuh merenya. Dari penyakit, dari keluarga, terus dari ekonomi segala macam sembuh ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah kan rumah juga Iwan sekarang udah 2. Ya alhamdulillah ya 2. Dulu saya di atas waktu itu. Di situ di atas juga ya. Alhamdulillah itu berkah sholawat. Betul. Ini kita tahadis binimat Iwan. Iya betul. Karena memang keajaiban sholawat itu banyak. Gitu. Iya. Jadi apapun yang kita pinta, apapun yang kita ingin sembuh dari sakit, ingin keluar dari masalah. Gitu. Jadi jangan ragu dengan sholawat Fatih. Betul. Insya Allah kita diberi petunjuk sesuai dengan sholawat itu, wal hadi ila siratikal mustaqim. Pasti kita ditunjukkan ke jalan yang lurus. Yang lurus ya betul. Makanya jangan kayak orang itu, saya bingung kadang-kadang orang-orang sekarang gitu. Benar emang. Kalau ke dukun percaya gitu. Kalau diajak istighfar, diajak sholawat kok nggak mau gitu. Padahal itu senjata yang paling ampuh ya kalau menurut saya ya. Memang saya juga dulu pernah begitu. Kadang-kadang ya orang pintar nyari orang pintar gitu, pengen ini begitu. Pernah saya. Iya betul. Tapi sekarang udah nggak laku lagi. Iya betul. Kita pengen apapun minta sama Allah, wasilah sholawat Fatih, Aroma Syekh Ahmad, jadi insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah kita udah punya pegangan gitu ya. Insya Allah apapun terkabul, cuman prosesnya mungkin. Iya mungkin ada proses segala. Perlu proses. Segala macam maksudnya ada prosesnya. Nggak langsung minta sesuatu besok dikasih. Kadang ada proses dulu. Iya benar. Kadang prosesnya panjang. Iya betul. Ada yang pendek. Cuman yang kita pinta kepada Allah, prosesnya tolong ya Allah pendekkan, dimudahkan, dipercepat. Tolong dipercepat gitu. Karena kita sudah membutuhkan. Iya betul. Oke, Kang Iwan, obrolan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah nih, itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Benar. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah mengucapkan, mohon dimaafkan yang sama. Kang Iwan juga minta maaf ya. Bila ada kata Kang Iwan yang salah gitu ya, mohon dibetulin aja. Canda yang berlebihan ini semata-mata bukan kesengajaan, tapi hanya pemanis saja ya. Iya betul. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.